Salam Game Changers. Halo semuanya, welcome back to Intro, Inovasi dan Terobosan. Sedikit berbeda dari intro sebelumnya, episode kali ini lebih spesial karena dibawakan langsung oleh saya, Erwin Hartono, selaku CEO dari SBP Group, dan ini semuanya memakai platform online. Yang membuat intro spesial, lebih spesial kali ini karena kita juga mengundang narasumber dari luar, yaitu orang yang sangat menjadi inspirasi saya, dan dia punya insight maupun inspirasi itu lebih luas lagi. Nah, panjang lebar, narasumber juga sudah join. Ya, boleh di-invite narasumbernya. Narasumber kita tidak lain adalah Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Wibi Andrino. Halo Pak Wibi, terima kasih sudah bersedia join di intro. Halo Bro Erwin, salam Game Changer. Game Changers. Ya. Mantap. Saya boleh panggil Kak Wibi aja ya. Kalau kata di Nasdem panggilnya Kak ya, soalnya semuanya ya. Egaliter kita di sini, semua kakak, mau tua muda kakak semua deh pokoknya. Siap. Gimana kesibukan pekerjaan dan aktivitas di bulan-bulan ini? Luar biasa ya Kak Erwin ya. Kita di tengah pembatasan PPKM darurat ini level 4 ini sebagai anggota legislatif, wakil rakyat, kita harus tetap juga mendengarkan aspirasi daripada masyarakat, terus juga memperjuangkan aspirasi mereka, terutama yang terdampak daripada sektor ekonomi maupun kesehatan di tengah pandemi ini. Itu kan semua tuh luar biasa sekali untuk warga Jakarta. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di pandemi kali ini tetap olahraga dong, Bro? Atau gimana? Harus, karena salah satu yang meningkatkan imunitas kita ya olahraga ya. Di samping juga olahraga fisik, kita juga pakai olahraga pikiran juga, Kak Erwin. Alias saya juga, pasti Kak Erwin juga ngerasa lah gimana itu. Iya, benar. Sebagai pengusaha kan, di tengah pandemi. Iya. Ini benar-benar kita harus terus inovasi dan berterobosan terus ya. Tapi tentunya juga nggak lupa kalau kita keluar rumah, kita harus jaga prokes juga ya. 5M ya sekarang ya. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya. Dan 2 lagi apa ya lupa? Jaga imun. Tambah 1 S. Tambah 1 S apa Kak Wibi? Sertifikasi vaksin, ya kan? Wah, iya benar. Soalnya katanya sekarang ke mall juga harus pakai sertifikat vaksinasi ya. Iya. Benar. Kak Erwin udah divaksin? Udah dong, kita udah vaksin 2 kali Kak Wibi. Itu gimana maksudnya teman-teman karyawan di kantor semua udah vaksin semua? Oke, karyawan kita udah 90% vaksin semua. Yang nggak vaksin itu sebagian besar itu, mungkin bukan sebagian besar, semuanya adalah karena tidak bisa vaksin. Karena darah tinggi atau lagi hamil, kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Tapi kalau yang bisa, semuanya antusiasmenya sekarang tinggi sekali untuk vaksinasi. Ada nggak sih dari karyawan yang merasa bahwasanya itu vaksin itu nggak aman, vaksin itu nggak halal, atau vaksin itu mungkin berpikir ada microchip dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Soalnya di beberapa warga yang saya temui itu menganggap vaksinasi itu berbahaya gitu loh. Terus kalau misalnya ada yang seperti itu, gimana cara memberitahukannya gitu Kak? Oke, nah itu poin yang bagus banget ya. Nanti kita juga akan bahas di sesi kali ini Tangguh Indonesia Tumbuh. Nah, pada awalnya juga banyak sih karyawan yang seperti itu, cuman seiring dengan dari pemerintah juga selalu mengedukasi warganya juga, terus dari perusahaan juga mengedukasi warganya, terus yang terutama adalah dari pemimpin-pemimpinnya ya. Saya dan jajaran direksi juga manajer semuanya kita dulu pasang badan, kita vaksin duluan. Nah, mungkin itu yang trigger juga dari semua tim kita. Gitu. Nah, pas banget juga hari ini sesuai dengan tema intro kita kali ini, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, kita juga nanti akan membahas apa aja sih yang telah terjadi di lingkungan kerja ini ya, karena pandemi corona ini ya. Boleh di-share mungkin
ada artikel yang kita akan bahas. Ini kita lihat ya, yang tadi Kak Wibi ngomong ya, vaksin COVID-19 mengandung microchip magnetis. Nah ini memang hoax-nya nih lagi beredar sangat heboh banget nih. Bukan dari, ya banyak ya, karena mungkin dari orang-orang mungkin dari agama tertentu yang bilang bahwa wah vaksin ini begini, vaksin ini begitu gitu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat hampir sebagian besar pemuka agama menganjurkan untuk vaksin. Gitu. Karena juga di vaksin kedua, di varian corona delta kali ini jauh lebih ganas daripada varian corona delta yang sebelumnya. Bahkan kita juga lihat banyak sekali orang-orang, perusahaan-perusahaan itu yang terdampak lingkungan kerjanya. Nggak sedikit ya, kalau yang kita dengar sekarang ini bahwa perusahaan-perusahaan itu sampai menutup usahanya. Teman saya juga banyak yang bangkrut, apalagi yang usaha kafe ya. Yang usaha kafe juga banyak yang bangkrut. Saya dengar Kak Wibi juga punya kafe ya, itu gimana Kak Wibi? Iya, terasa sekali ya. Ya dari perputaran omset misalnya di angka 1,2 miliar per bulan, hari ini cuman hanya 200 juta. Wow. Ya, tapi kita mikir ya bahwasanya apa yang kita alami ini juga pasti berat juga untuk orang yang lain gitu loh. Kita bertahan lah, coba struggle, berinovasi, mencari jalan, gimana caranya tetap bisa melayani customer di tengah pembatasan-pembatasan seperti ini. Ya paling tidak ya sekarang yang platform yang hari ini ada ya online ya. Ya, caranya kita bisa berjualan online, tapi juga karena memang kekuatan daripada kafe kita itu adalah dine-in, jadi memang itu butuh kerja keras, butuh effort lebih gitu loh untuk bisa tetap bertahan. Ya hasilnya itu penurunan drastis. Tapi kita tetap optimis bahwasanya pandemi ini pasti akan selesai. Pandemi ini pasti bakal berakhir dan Indonesia bakal bangkit. Yes, benar-benar. Itu juga harapan kita semua ya. Ini juga ada beberapa artikel mengenai dampak corona terhadap lingkungan kerja. Nah, ini kita lihat bahwa banyak sekali ya perusahaan-perusahaan itu juga tutup gitu. Bersyukur banget dari Kak Wibi, biarpun omsetnya menurun drastis, termasuk di perusahaan kita juga ya, di PPKM level pertama itu, yang pertama kali itu kita drop omsetnya mungkin 70-80% gitu. Ya, bersyukur kita juga bisa survive dan masih bertahan sampai sekarang gitu. Nah, Kak Wibi sendiri sebagai anggota dewan bagaimana? Apakah di Jakarta ini terutama ada juga banyak perusahaan yang terimbas karena PPKM ini? Ya luar biasa sekali ya yang terimbas ya. Sudah kalau kita bicara hitungan udah mungkin lebih daripada ribuan usaha-usaha yang sudah gulung tikar di Jakarta. Ribuan ya? Wow. Ribuan lebih malah. Mulai dari kecil, menengah, sampai yang besar sekalipun gitu loh. Bahkan pengurangan karyawan, efisiensi jam kerja. Kan pastikan perusahaan juga kan karena juga ada pembatasan untuk bisa melakukan operasional kerja, mereka melakukan efisiensi lewat jam kerja, sehingga dibagi shift, sehingga juga pengurangan itu berimpact kepada salary juga kan. Nah itu juga bisa meringankan. Misalnya kita caranya tidak ingin melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi gimana caranya juga perusahaan juga bisa bertahan untuk bisa terus running. Nah ini kan butuh satu semangat yang sama di antara pengusaha maupun juga dari sektor tenaga kerja. Kita juga nggak bisa saling memaksa dalam keadaan ini. Berbeda dengan sektor-sektor yang esensial ya, kayak misalnya produksi alat kesehatan, terus juga hubungan dengan COVID ini kan mereka kan mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka di situ juga dilihat juga gitu loh, bahwasanya yang terjadi hari ini di Jakarta nggak semuanya juga yang mengalami kemerosotan dari segi pendapatan, tapi juga ada yang secara luar biasa mendapatkan keuntungan yang besar dari pandemi ini. Ya, jadi memang dalam setiap krisis itu pasti ada
kalau dalam bahasa Chinese itu krisis kan wei qi ya, jadi wei xian sama qi hui. Itu artinya dalam setiap krisis itu ada masalah tapi juga ada kesempatan. Banyak orang juga yang justru meraih keunggulan tapi nggak sedikit juga, bahkan mungkin lebih banyak yang terdampak karena pandemi ini gitu. Nah, justru ya memang tadi yang Kak Wibi ngomong itu benar ya, harus ada balance antara pengusaha dan juga tenaga kerja. Pengusaha harus survive, tenaga kerja harus survive, jadi harus ada saling pengertian ya. Itu memang benar banget sih. Yang menarik banget sih sebenarnya kayak yang kita omongin hari ini soal bagaimana cara kita berinovasi di tengah pandemi ini. Karena kan kita butuh namanya insight. Gimana sih caranya bisa struggle? Gimana sih caranya tetap kita bisa survive gitu. Dan tidak hanya dan struggle dan survive saja, tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi satu lokomotif daripada pergerakan ekonomi itu sendiri terhadap sektor lain. Saya tertarik dengan diskusi dengan Menteri Pariwisata ya, Pak Sadino beberapa waktu yang lalu. Dia selalu berpikir pariwisata hari ini yang hari ini sangat amat terdampak COVID dengan penuh pembatasan, gimana kita tetap bisa bergerak ya kan. Dia buka misalnya contoh sentra vaksinasi di pariwisata. Itu kan keren banget tuh. Itu kan salah satu pikiran-pikiran yang off the box ya. Hari ini tidak boleh mengumpulkan orang, tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas ya di luar daripada aktivitas kesehatan. Ya kita pindahkan saja aktivitas kesehatan itu di lokasi pariwisata. Ya kan? Iya, benar-benar. Dan itu kan sangat amat langkah cerdas ya. Contoh misalnya, hari ini kita banyak terbatas lokasi-lokasi untuk melakukan isolasi mandiri. Sempat sahabat saya misalnya Nilu Jelantik lah ngobrol. Kenapa nggak Bali menjadi destinasi untuk melakukan orang isolasi mandiri? Ya kan? Jadi orang yang mau isoman ya silakan ke Bali ya kan, disiapkan juga fasilitas kesehatannya di lingkungan pariwisata, sehingga juga sambil dia melakukan isolasi mandiri, sambil juga dia melihat pemandangan yang indah. Jadi kan gitu kan sebenarnya kan out of the box ya. Ini menarik sekali gitu loh. Nah, langkah-langkah itu sebenarnya harus kita ciptakan. Jadi pandemi ini jangan kita menjadi satu ketakutan. Jangan juga kita menjadi itu kita langsung hopeless dalam keadaan ini. Selalu ada peluang gitu. Makanya itu tema daripada Kakak Erwin yang game changer itu merubah permainan dari yang tadi kita dalam posisi terpuruk menjadi bangkit. Nah, ini salah satu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat Jakarta.